Hai teman-teman semua. Akhirnya kembali lagi niat buat bikin video. Udah lama banget aku nggak bikin video. Udah mungkin hampir 2 bulan ya aku skip bikin video. Mungkin karena ya capek kerja. Tapi sebelumnya selamat Paskah dulu buat teman-teman yang merayakan, walaupun mungkin ya selamat Paskah. Ini aku syutingnya lagi di hari Paskah, lagi libur juga, lagi public holiday di Australia. Di tempatku pada libur. Kerja sih tetap kerja cleaning, tapi jamnya pendek, makanya sempat bikin video. Ini nyempetin. Selamat berpuasa juga walaupun telat. Selamat lebaran, habis ini lebaran buat teman-teman semua. Selamat juga yang udah dapat kuota FDU WHV yang akan berjuang ke Australia. Ya mungkin di video kali ini aku bakal cerita tentang live update sih. Apa aja sih yang udah terjadi di aku beberapa bulan ini. Jadi sebelumnya aku minta maaf dulu buat teman-teman yang mungkin nunggu videoku. Aku nggak tahu nunggu apa enggak. Aku sih nunggu aku bikin update baru, tapi cuma selama ini sih selalu kayak minggu ini harus update, minggu ini harus bikin video baru. Tapi capek banget sih. Sekarang soalnya aku masih tetap kerja di Meat Factory. Di Meat Factory itu aku sekarang udah kerja 5 hari. Mungkin karena udah lumayan lama ya kerjanya, udah hampir 4-5 bulan. Kan harusnya kerja 4 hari, 1 hari ini selalu dipanggil overtime. Jadi aku selalu kerja 5 hari di Meat Factory. Weekendnya juga selalu di second job aku cleaning. Di cleaning itu udah dikasih kepercayaan lebih, jadi sekarang kerjanya lebih banyak. Jadi mungkin sehari bisa 7-9 jam. Jadi 7-9 jam di hari Sabtu, 7-9 jam di hari Minggu. Seninnya kerja lagi di Meat Factory jam 6 sampai jam 5 sore. Kayak gitu-gitu terus. Sebenarnya bisa sih, sebenarnya excuse aja sih kalau nggak ada waktu. Sebenarnya bisa aja bikin video. Tapi ya karena long hour ya kerjanya selalu, kalau weekday aja kerjanya 11 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Kalau Senin weekend tuh jam 9 mungkin selesainya jam 5, jam 6. Tapi karena udah kerja panjang gitu, jadinya pingin pas pulang rumah itu pingin santai-santai, pingin makan, terus istirahat, tiktokan. Ya nggak produktif, tapi ya mungkin perlu adaptasi sih buat gimana caranya lebih semangat lagi untuk bikin video. Nah, terus aku juga thank you juga buat teman-teman yang udah ngedukung aku. Yang paling bikin aku semangat tuh ini sih, komen, videonya menginspirasi, thank you banget. Aku jadi bisa berangkat ke Australia. Aku nyari info lengkap banget di video ini. Ada beberapa sih yang komen di YouTube aku, komen di video-video aku. Ada juga yang personal DM Instagram aku. Itu sih yang bikin aku harus bikin lagi nih. Ya pingin bisa berguna aja sih. Terus YouTubeku juga udah akhirnya 1000 subscriber. Kan mau AdSense, tapi watch hour-nya belum, jadi tonton video aku yang lain. Bahkan sekarang sampai udah hampir 1200 ini subsnya, tapi belum AdSense juga karena ya watch hour-nya kurang. Ya semoga didoain semoga cepet dapet. Terus di Meat Factory enak, aku suka. Sekarang aku menikmati, aku enjoy banget di Meat Factory karena aku udah dipindah posisi dari knife hand dulu. Teman-teman tahu posisiku di knife hand. Kalau belum tahu, nonton video aku pengalamannya di knife hand. Nanti aku suggest sih di sini videonya. Sekarang aku udah pindah ke label checker. Jadi kerjanya label checker itu aku ngecekin. Jadi habis diproses, dipotong-potong-potong, di packing, dimasukin box. Aku ngecek
boxnya itu isinya bener nggak, sama labelnya, sama jumlahnya, produknya bener nggak, intinya gitu aja sih. Kerjanya gampang, mostly gampang sih, cuma kalau misalnya lagi mesin nutupnya, press nutup leading itu rusak, ya ada tantangannya tersendiri lah. Tapi mostly itu kerjaan yang menurutku kayaknya paling gampang dah di mid factory. Jadi aku bersyukur banget dipindah ke sana. Terus karena kerjaannya gampang, fisiknya nggak terlalu kepake sih. Tapi namanya kerja panjang capek juga, tetap capek. Maksudnya jamnya panjang ya, tetap capek, badan tetap capek aja. Cuma nggak secapek dulu di knife hand lah. Kalau di knife hand dulu itu bener-bener pulang kerja, makan, tidur, pulang kerja, makan, tidur, tiap hari rutinitas gitu aja sih. Terus karena kerjanya nggak ngapa-ngapain, curi-curi, pasang headset, pertama-tama buat denger lagu, tapi lagunya itu-itu aja, bosan. Akhirnya dengerin podcast. Jadi ya nambah-nambah ilmu juga lumayan lah. Dengerin beberapa podcast yang juga bikin aku semangat untuk bikin video lagi. Semoga kedepannya bisa bikin tiap minggu lah kayak kemarin. Apalagi ya? Oh, terus aku juga di sini karena aku bosen. Kalau teman-teman tahu mungkin aku makan ayam marinade terus. Jadi sekarang tuh aku biasanya makan bawa bekal tuh nasi, ayam marinade, sayur yang frozen tinggal dimasak itu garam, masaku gitu aja gampang. Aku bawa masaku banyak. Sekarang aku belajar masak sendiri karena bosen aja makan itu. Jadi aku belajar masak, udah bisa masak aglio olio. Mungkin teman-teman yang belum tahu, aku biasanya update aku masak apa itu aku di Instagram. Karena aku suka aja sih, aku belajar ilmu baru, aku belajar masak. Udah bisa bikin aglio olio, bisa bikin bumbu instan, udah lancar banget lah. Walaupun gampang ya. Bisa bikin dadar jagung, keren dadar jagung. Bikin kue, bikin brownies, sempet dulu bikin brownies. Pancake, walaupun pancake mix cuma tepung dicampur air, dimasak gitu doang, tapi ya kan belajar dong. Terus apa lagi ya, macam-macam belajar masak lah. Dulu di Indonesia sama sekali nggak pernah masak. Di sini bisa potong bawang, ya walaupun mungkin buat teman-teman di Indonesia yang kebiasaan masak, skill nggak penting ya, maksudnya ini aku dari dulu udah bisa, dari bayi udah bisa ini. Nggak, tapi aku tinggal di Indonesia itu aku sama sekali nggak pernah masak. Jadi masak pun aku ya panasin makanan atau ya itu masakku paling gampang. Terus aku juga rencananya itu aku di border tahun ini aku sampai Desember. Ini kita ngomongin plan ke depan ya. Sampai Desember. Kenapa sampai Desember? Soalnya payslip tertier aku udah kekumpul pasti kalau udah di Desember. Terus karena ada maximal limitation ya, satu employer kalau misalnya nggak di critical sector itu cuma maksimal 6 bulan. Itu berakhirnya di Desember. Soalnya dari sekarang sampai Juni itu masih kita free, limitationnya kita nggak ada batas 6 bulan. Dari Juli sampai Desember itu baru dihitung 6 bulan. Itu ada kok ketentuannya di WHV, di visanya. Mungkin teman-teman baca, mungkin teman-teman yang belum tahu kalau misalnya ada maksimal 6 bulan. Itu ketentuannya. Jadi kita maksimal di satu employer 6 bulan. Jadi kita harus pindah-pindah karena memang kita kan visa working holiday itu visa backpacker. Ya, Desember aku akan pulang Indonesia. Hore, senang. Masih lama banget sih, masih lama banget. Jadi aku berencana untuk bisa kerja terus 7 hari seminggu. Ya, sampai Desember. Kecuali kalau memang aku butuh sesuatu yang aku harus pergi ke Adelaide atau ke Melbourne. Ya, gitu sih. Jadi aku udah mulai kerja 7 hari seminggu itu dari Januari ya, dari Januari. Terus kemarin Maret sempat ngambil cuti 1 minggu, jalan-jalan ke Melbourne. Pulang langsung kerja lagi 7 hari sampai sekarang. Ini April tanggal 8 ini. Rencananya sampai Desember. Ya, ngumpulin duit. Ya walaupun capek banget. Jadi
sebagai manusia kan memang butuh istirahat ya, walaupun aku ngerasa kayak duh, aku mengeksploitasi diri sendiri, aku kayak sapi perah nih. Bener-bener aku pakai tubuhku semaksimal mungkin, tenagaku buat kerja, tapi ya aku ingat aja, maksudnya pertama kali aku berangkat ke Australia itu tujuannya adalah aku cari duit yang aku memang punya goal aku 1 tahun harus ngumpulin berapa. Karena pertama-tama susah dapat second job, aku jadi nyampe bertahun itu November, Desember belum dapat second job, terus Desember aku juga sempat pulang Indonesia. Jadi untuk nyampe goalnya itu kurang banyak lah, jadi aku harus kerja second job ini. Aku udah ngitung lagi, kerja second job 7 hari seminggu sampai Desember itu harusnya aku bisa sih nyampe goal yang pertama kali aku buat di Indonesia. Ini saran juga buat teman-teman yang nonton, kalau semisal mau berangkat ke Australia, teman-teman harus timbang nih, kira-kira tujuannya apa. Mungkin kebanyakan duit ya pasti tujuannya. Harus timbang kira-kira ngumpulin duit segitu worth it nggak untuk berangkat ke Australia, ninggalin keluarga di Indonesia, ninggalin kehidupan di Indonesia, identitas baru di Australia, bener-bener kerja jadi buruh. Ya mungkin nggak jadi buruh ya kalau semisal teman-teman tinggal di kota atau di mana, tapi tetap capek pasti kerjaannya. Worth it apa enggak sih? Apalagi ya? Itu aja sih live update-ku. Ya buat teman-teman yang nonton, thank you banget udah dukung aku. Aku juga sampai sekarang masih berusaha buat balesin chatnya teman-teman. Kalau sebenarnya ada yang DM Instagram aku atau komen, aku berusaha buat balesin satu persatu. Tapi kalau semisal pertanyaannya, Bang, aku mau berangkat ke Australia tapi nggak bisa bahasa Inggris, ya kemungkinan besar aku nggak bakal jawab sih, karena udah tau lah Australia kan negara yang first language-nya bahasa Inggris gitu, jadi memang ya harus belajar, nggak ada jalan lain. Terus kalau misalkan kayak minta tolong dibantuin urus semua, nggak bisa, karena aku bukan agent, aku juga orang yang berusaha working holiday, dan aku cuma share di YouTube ini. Aku bukan kerja agent untuk berangkatin orang dari Indonesia untuk ke sini. Tapi kalau semisalkan teman-teman yang tanya buat kerja di tempatku, aku bisa bantu, aku masih bisa bantu itu. Aku bisa kenalin ke HR-nya. Udah banyak kok beberapa orang yang nonton video aku, akhirnya DM aku, tanya gimana caranya kerja di Meat Factory. Akhirnya aku kenalin sama HR-nya. Gitu sih. Ya buat teman-teman yang nonton, silakan nonton video aku yang lain kalau sebenarnya belum nonton, supaya watch time-nya nambah dong, supaya cepet AdSense. Itu aja sih. And see you in the next video. Doain ya bisa bikin video terus. Bye bye.